Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar peserta kuliah pagi hari ini, saya berpesan pada diri saya sendiri dan juga kepada para pendengar sekalian, agar sentiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepadanya. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan kamu muslim, yakni telah menjadi hamba Allah yang benar-benar berserah kepadanya sebagai hamba abdinya. Alhamdulillah, kita masih diberi peluang oleh Allah SWT untuk meneruskan siri kajian hadis kita. Dan kita akan mengkaji hadis-hadis terakhir dalam bab Masawi'ul Akhlaq. Hadis-hadis yang menceritakan tentang perangai sifat akhlak yang buruk yang wajib ditinggalkan oleh setiap muslim. Saya ulangi. Sifat-sifat dan perangai akhlak yang buruk yang wajib. Bukan hanya harus, bukan sunat, wajib ditinggalkan oleh seorang muslim.
atau dalam bahasa lainnya, sifat-sifat yang mazmumah, yang setiap kita orang Muslim wajib bertakhalli darinya. Mengosongkan diri, membersihkan hati dan jiwa darinya. At-takhalli. Ada 2 hadis kaitan dengan sifat-sifat yang buruk dalam buku ini. 2 hadis terakhir sebelum nanti kita akan berpindah kepada menceritakan bicara tentang hadis-hadis yang menceritakan tentang akhlak-akhlak yang mahmudah. Sifat yang mahmudah, terpuji. Sifat-sifat yang mulia, yang kita dituntut amat sangat oleh agama untuk bertahalli, menghias diri terhadap sifat-sifat yang mazmumah. Kita wajib bertakhalli terhadap sifat-sifat yang mahmudah. Kita wajib bertahalli. Ini perintah agama yang tidak boleh kita anggap remeh dan sepi. Bahwa kita wajib meninggalkan larangan-larangan agama seperti makan bangkai, berjudi, dan sebagainya. Kita juga wajib meninggalkan larangan agama yang berkaitan dengan perangai, akhlak yang buruk. Demikian juga sebagaimana kita wajib melaksanakan perintah-perintah agama, solat, puasa, haji, bakti pada mak bapak, menyantuni dan menyayangi orang-orang yang kurang bernasib baik. Itu juga kita wajib mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Sebab itulah, karena akhlak ini merupakan buah dan hasil daripada Islam yang didasari iman, yang buahnya yakni ihsan. Ibnu Hajar Asqalani sangat bijak meletakkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan al-akhlak, sama ada akhlak yang tercela atau akhlak yang terpuji, hadis-hadis yang berkaitan dengannya di bagian akhir. Kerana seperti mana yang dikatakan tadi, akhlak itu yakni buah, hasil, kesan yang mesti wujud setelah kita berislam yang berdasarkan al-iman, yakni at-tauhid. Hendaklah melahirkan ihsan. Kita yakin semua kita telah memahami perkara ini yang amat-amat ditegaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mas sekalian, kita akan pelajari
hadis yang ke-1545. Ya, ada 2 hadis lagi yang terakhir dalam bab Masabiul Akhlak. Hadis yang ke-1545 dan hadis yang ke-1546. Jika bukunya sama, buka muka surat 886 dan nanti disambung dengan 887. Saya bacakan hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kafaratu manir tabtahu antastaghfirullah. Kafarat, penghapus, pelebur dosa yang kita lakukan terhadap seseorang yang kita umpat. Kita mengumpat kita dosa. Bagaimana kita hendak menebus, menghapus dosa tersebut? Berdasarkan hadis ini, antastaghfirulahu. Engkau hendaklah sentiasa memohonkan keampunan baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Haris bin Abi Usamah, tetapi dengan sanad yang lemah. Sanadnya lemah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya dan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sedikit perbezaan matannya daripada hadis Anas juga, tetapi juga di dalam sanadnya ada kelemahan. Tetapi hadis ini atau makna yang ada dalam hadis ini, perkara yang yang Nabi sebutkan dalam hadis ini juga dirawikan melalui jalan yang lain, diriwayatkan oleh Imam Hakim bukan daripada Anas, tapi daripada Hudzaifah bin Al-Yaman. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dan Al-Hakim mengatakan huwa as-sahhu. Riwayat yang beliau katakan ia kuat. Tetapi dengan matan yang berbeza bunyinya, yang dinilai sahih itu matannya berbunyi begini. Kana fi lisani, ada seorang sahabat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, kana fi lisani darabun ala ahli." Ya Rasulullah, pernah suatu ketika lidahku mengeluarkan satu perkataan, ucapan. Ya, ucapan itu boleh dikatakan agak keras lah.
yang aku ucapkan, aku lontar kepada ahli keluargaku. Semacam peringatan begitu. Agak keras. Walaupun beliau tak kata ucapan itu sangat menyakitkan hati dia tak kata begitu. Tanya pada Rasul. Ada yang mengartikan, ya Rasul, aku pernah tersilap cakap terhadap keluargaku. Apa jawab Nabi? Aina anta minal istighfar, ya Hudzaifah. Ini Hudzaifah ya yang tanya tadi, lupa sana sebut. Abu Hudzaifah Yaman, ya Rasul, aku pernahlah melontarkan satu ucapan yang boleh agak keras, teguran yang keras terhadap keluargaku. Macam mana nih? Bagi Nabi kata, ya Abu Hudzaifah, aina anta minal istighfar? Mana istighfar engkau? Mana istighfar engkau buat dia, ya Hudzaifah? Inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Aku sekalipun, kata Nabi, bahwa aku sebagai utusan Allah Rasulullah sungguh sentiasa beristighfar setiap harinya sebanyak 100 kali. Nah, yang ini sahih. Tapi kan agak beza ya. Tadi cerita tentang aku mengumpat. Saudaraku ya Rasul. Macam mana? Lalu Nabi kata, kafarah macam mana? Rasul kata, mohon ampun. Pohonkan keampunan bagi dia. Itu hadis yang pertama tadi. Tapi melalui banyak jalan, yang saya sebutkan tadi, kesemuanya lemah. Ada hadis yang lain yang mirip dari baru Hudzaifah, tapi tak kata aku mengumpat saudaraku. Nabi Hudzaifah kata, aku macam terlepas cakap. Ya agak keras itulah ucapanku pada keluarga aku. Macam mana tu? Dan Nabi jawab, mana istighfar kamu? Aku sebagai Rasulullah sekalipun istighfar pada Allah 100 kali setiap harinya. Tapi nampaknya jawaban Nabi itu bukan perintah secara langsung kepada Abu Hudzaifah supaya Abu Hudzaifah memohon ampunan bagi ahli keluarganya yang dia terlanjur ucapan itu. Sebaliknya, Nabi suruh Abu Hudzaifah untuk mohon ampun pada Allah kerana keterlanjurannya. Beza ya. Walaupun hadis sahih, apa yang tersurat, Nabi suruh Abu Hudzaifah mohon ampun kepada Allah atas keterlanjurannya. Bukannya Nabi suruh Abu Hudzaifah pohonkan keampunan bagi orang, keluarganya, yang Abu Hudzaifah terlanjur kata tersebut. Kan begitu ya. Aila dalila fihi nasson anau li ajli. Ya. Jadi hadis yang sahih ini tidaklah boleh dijadikan dalil atau nas untuk memohonkan pengampunan bagi orang yang diumpat. Karena hadis ini tidak cerita itu. Bal la'allahu lidam'i darabil lisan. Sebaliknya, Nabi suruh Abu Hudzaifah itu mohon ampun karena keterlanjurannya mengeluarkan perkataan yang dia sendiri merasa tak sesuai atau mungkin kurang sopan kepada orang lain. Yang dia sendiri pun tak pasti sama ada orang lain itu, ahli keluarga itu, tersinggung ke, sakit hati ke, tidak, dan seterusnya. Itu.
sebagai perbandingan. Walau bagaimanapun jamaah sekalian, jadi kalau kita bicara tentang adakah mesti kita mohonkan pengampunan bagi dosa orang yang kita umpat, kalau itu pertanyaannya, hadis ini yang berkaitan, yang bercerita itu, nilai khulasah atau dasar hadis ini adalah lemah. Tapi, apakah ini bermakna kita boleh mengumpat orang lain? Tentu tidak boleh. Itulah. Tentu tidak boleh. Karena dosa. Hanya masalahnya macam mana cara kita menghapuskan dosa kita yang telanjur kita lakukan oleh sebab umpatan kita kepada orang. Mengumpat itu dosa. Tapi macam mana hendak menghapuskan? Macam mana kafarahnya? Kalau kita gunakan hadis ini, kafarahnya pohonkan pengampunan orang itu. Tapi lemah hadisnya. Tak lemah hadisnya. Walaupun begitu jamaah sekalian, hadis ini ya, ada hadis yang lain. Yang sahih. Yang boleh dijadikan dalil dan garis panduan dalam perkara ini. Hadis itu ada dalam kitab Sahih Bukhari. Bersumber daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya sangat populer. Nabi bersabda, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi." Sesiapa sahaja yang ia mempunyai kesalahan. Kesalahan itu berupa penganiayaan, kezaliman yang dilakukan kepada saudaranya. Nabi tak sebut kezaliman itu apa? Mungkin kezaliman yang telah dilakukan pada orang lain itu ya, mencemar namanya, merampas haknya, menipunya, mengumpatnya, apa sajalah. Siapa saja yang telanjur melakukan kezaliman, penganiayaan atau sesuatu yang merugikan saudara muslimnya. Fi irdihi, Nabi sebut. Mungkin berkaitan dengan harga dirinya. Nah, orang mengumpat, bila kita mengumpat orang lain, maknanya kita telah mencemar, menzalimi orang itu dari harga diri, ya. Muru'ah. Jelas itu. Ausain atau mungkin apa sajalah. Kita tipu dia ke, kita ambil hak dia ke, atau apa sajalah. Kita tersepak dia ke, terpukul dia ke. Macam mana kafarahnya? Itu dosa pada orang itu. Fal yastahlil minhul yaum. Hendaklah segera ia minta halal daripada itu. Bahasa Melayu minta halalnya. Jumpa orang itu minta dihalalkan. Minta agar perbuatan zalim, aniaya, perbuatan yang kita lakukan yang merugikan dia itu, kita mohon dia menghalalkannya. Maknanya memaafkannya lah. Maaf ya, tempoh hari saya terpaksa buat gini-gini. Oh ya, saya minta maaf sangat. Jumpa dia. Fayastahil. Qabla alla yakuna lahu dinar. Sebelum tiba masanya. Di mana dinar waktu itu tidak lagi berguna. Dirham tidak lagi bermanfaat. Tapi in kana lahu amalun shalihun ukhidha minhu biqadari madlamatihi. Pada masa itu dinar tak laku, dirham tak laku, ringgit tak laku, dolar tak laku, rial tak laku. Waktu itu yang ada hanya amal baik
dan amal buruk. Pahala dan dosa. Jika kita katalah yang melakukan kezaliman atau orang yang melakukan kezaliman pada orang lain tadi ada amal soleh. Amal soleh. Ukhidha minhu. Amal solehnya diambil oleh Allah. Biqadari matlabi, untuk menebus kezaliman yang dilakukan pada saudaranya. Ambil sebagai gantilah. Agak-agak kesalahan yang kita lakukan pada orang tu seberapa kilogram? Oh, 3 kilogram. Maka 3 kilogram lah pahala kita diambil oleh berikan pada orang itu. Itu jika kita atau si pelaku kezaliman, orang merugikan orang itu ada pahala. Tapi wa illam yakul lahu hasanat, bagaimana pula jika yang melakukan kezaliman, yang mengumpat, yang menzalimi, yang membunuh orang lain tidak membawa pahala saat itu. Tak ada kebaikan. Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Cara Allah mengadili, diambillah keburukan orang yang teraniaya, yang jadi mangsa, ambil dosanya, keburukan, lalu diberikan kepada si penganiaya. Sebanyak. Allah Maha tahulah, kalau dosa yang sekian ini agak-agak, kalau diganti dengan kebaikan, sebanyak mana? Itu kita tak payah pusing-pusing berfikir. Allah Maha tahu. Dalam hadis yang lain, yang juga hadis sahih, disebut hadis muflis itulah. Nah, ini jelas. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau begitu, kalau kita tidak mau menggunakan kafarah, kafarah dalam hadis tadi. Jadi bila kita menyakiti orang lain, cara menghapuskan dosanya dengan mohonkan ampun, kalau kita tak mau gunakan hadis ini karena darjahnya lemah, gunakan hadis Bukhari tadi. Jumpa dia, minta maaf. Jumpa dia, minta maaf. Menyakiti orang lain, merugikan orang lain, menzalimi orang lain, atau buat apa seorang tak selesa, itu sifat buruk. Dan itu adalah dosa bagi kita. Untuk kita menghapuskan dosa itu, istihlal. Jumpa dia, kita minta halalnya dalam bahasa Melayunya. Minta maaf, dijelaskan. Dan bila sudah halal, hapus, ya sudah selesai. Artinya, berdasarkan hadis yang sahih ini, tidak memadai jika kita hanya memohonkan pengampunan bagi dia. Faham ya? Di situ. Hanya sahaja jika kita sudah tidak mungkin berjumpa lagi dengan orang yang pernah kita aniaya, yang pernah kita rugikan. Pisah, tak tahu jika masih hidup di mana rumahnya. Apabila sudah meninggal, di mana kuburnya. Tak tahu. Mana. Tapi saya ingat sungguhlah, kan ini sudah berlaku lama lah. Dah kurang 30 tahun dulu dah. Masa kita masih sama-sama menuntut. Semasa kita masih sama menuntut dahulu. Itu satu batch dengan dia. Lah pisah lama dah 30-40 tahun, tapi itulah. Mungkin masih hidup lah, tapi kalau hidup di mana? Dah, putus. Tak ada connection lagi. Atau mungkin kita sudah tahu yang orang itu sudah meninggal. Tak mungkin kan kita jumpa dia minta halalnya? Tak mungkin kan kita angkat telefon? Nah, dalam keadaan seperti itu, maka hadis lemah yang kita baca tadi, hanya di kalangan ulama kita boleh menggunakannya. Artinya apa? Salah satu cara untuk kita mendapatkan kafarah bagi dosa kita, rajin-rajinlah memohonkan pengampunan bagi dosa kawan kita yang kita pernah aniaya, yang sekarang sudah tidak ada itu. Terus.
Nah, di sini hadis ini boleh digunakan. Itu. Mohon keampunan. Nah, hanya karena setelahnya hadis lemah, ya paling tidak kita tidak boleh meyakini 100% bahwa hadis ini ucapan Nabi. Kan begitu kan? Hadis lemah itu kan akan satu hadis yang matanya kita ragui keluar pada mulut Nabi. Tapi makna yang terkandung dalam hadis ini, Masya Allah, sangat kuat. Dan nanti apabila orang itu menuntut di akhirat, menuntut pada kita, ya Allah, ini orang dahulu telah mencemar nama saya, telah menyatukan nama saya, hancur nama saya. Kerana umpatan dia kepada diri. Mohon keadilan ya Allah. Kita dipanggil, betul kamu iya ya Allah kami umpat. Dan kamu tak pernah minta maaf pada orang ini, tidak ya tak sempat kita dia sudah meninggal. Allah kabulkan tuntutan orang yang kita yang jadi bangsa ini. Macam mana? Adakah pahala kita diambil sebagai pengganti? Atau dosa dia diambil diberikan pada kita? Saat itu cara Allah mengadili. Begini, wahai hambaku. Betul hambaku ini dahulu telah menzalimi kamu. Mengumpat kamu, burukan nama kamu, dan bla 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 bla. Tapi selepas kamu meninggal, dan dia tidak sempat jumpa kamu untuk minta maaf, hambaku ini tak renti-renti memohonkan pengampunan bagi dosamu kepada aku. Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu. Tak renti-renti. Sehingga aku mengampunkan dosa kamu. Jadi ada dosa-dosa kamu, wahai hambaku, seakan-akan begitu, ini untuk mudahkan pemahaman ya. Seakan-akan Allah berkata, berfirman kepada orang yang kita aniaya, wahai hambaku yang teraniaya, ada dosa-dosa kamu yang aku ampunkan, bukan karena taubatmu, bukan karena istighfar kamu, tapi karena istighfar nih, hambaku yang satu nih, orang yang dulu menganiaya kamu. Sekarang pilih satu di antara dua. Allah nak mengadili orang ini, pilih satu di antara dua. Kamu pilih aku ambilkan kebaikan hambaku ini, kemudian aku berikan pada kamu sehingga kebaikan kamu bertambah. Ataupun kamu memilih dosamu aku ampunkan berkat istighfar orang ini. Saya ulangi. Orang tadi diberi pilihan. Ini untuk memudahkan pemahaman ya mas kalian. Saya bisa jelaskan begitu. Wahai hambaku, pilih satu di antara dua. Betul hambaku ini telah menzalimi kamu. Dan semasa kamu masih hidup, tak sempat minta ampun hingga kamu mati. Tapi selepas kamu meninggal, hambaku yang menzalimi kamu ini tak renti-renti mohonkan keampunan bagi dosa kamu. Hingga aku ampunkan sebagian dosa kamu. Sekarang kamu menuntut pada aku, ya itu hak kamu. Sekarang pilih keputusan mana yang kamu pilih untuk aku berikan. Kamu milih aku memutuskan, aku ambil kebaikan hambaku ini untuk aku berikan pada kamu sehingga pahala kebaikan kamu bertambah. Ataupun kamu memilih dosamu aku ampunkan berkat istighfarnya. Mana agak-agak yang orang itu pilih. Jika ia memilih dapat tambahan kebaikan, ya pahala kita diambil. Tapi dosanya tak terampun. Sungguh pun kebaikannya bertambah, jika dosa belum terampun, dia masih disiksa. Tak boleh terus masuk surga. Kan masih dosa. Jadi di akhirat pada saat seperti itu, rupa-rupanya seseorang lebih suka dosanya diampun daripada ditambahkan kebaikannya.
Orang itu untung karena dosanya terampun berkat istighfar kita. Kita pun juga untung karena dosa kita kepadanya tidaklah menyebabkan kebaikan kita dikurangi oleh Allah. Nah, ini penjelasan di kalangan hadis dalam hal itu. Jadi tetap saja hadis ini dari segi makna boleh diguna pakai. Walaupun tadi saya katakan hadis ini memang lemah. Hadis dhaif. Lakinnal makna, tetapi maknanya idza tayassara atau idza tasallahu annahu yastabihuhu. Hadis ini lemah. Tetapi apabila kita, tuan kita je yang mudahnya, kita yang mengumpatnya, yang menzaliminya, punya peluang untuk minta maaflah. Sebagaimana hadis Bukhari tadi. Minta halalnya. Tapi wa illa, jika tidak berpeluang, karena sudah pisah dan tak tahu di mana ia tinggal, atau sudah meninggal, macam mana minta maaf? Yad'u lahu. Kita berdoa kepada Allah bagi kebaikannya. Wa yastaghfiru lahu. Dan kita mohon pengampunan bagi dosanya. Fi zuhril ghaib. Tanpa diketahui olehnya. Mungkin dia masih hidup, tapi kita tak dapat berjumpa kerana tak tahu. Kita mohon ampun tanpa dia menyuruh kita, tanpa dia sedari. Wa yudzakiruhu bil a'mali thayyibah allati ya'rifuha minhu fil majalis. Ditambah pula, bila kita ada peluang jumpa, katalah dahulu kita mengumpat A ini di depan B umpamanya, sehingga B pun percaya pada kita. Betul lah, ya saya percayalah. Saya percaya pada apa yang awak katakan. Memang A ni teruk orangnya. B pun percaya pada ucapan kita. C pun percaya. Akhirnya B dan C pandang A ni buruk karena percaya dengan umpatan kita. Setelah kita pohonkan ampun A yang kena tak jumpa, lain kali bila kita jumpa B, jumpa C, orang yang percaya kepada umpatan kita yang memburukan A tadi, apa yang kita lakukan? Yakni yudzakiruhu bi amri thayyibat. B dan C minta maaf ya. Dulu kan saya pernah kata pada kamu bahwa A ini orangnya gini kan. Iya. Dan saya percaya memang A orang macam tu. So, awak tak mungkin bohong. Kata B, kata si pada kita. Sebenarnya silap B, minta maaf. Saya sebenarnya bercakap bohong. Saya sudah dahulu telah memfitnah si A. Saya mengumpat A. Jadi sebenarnya apa yang saya katakan pada awak tu salah, bohong belaka. So ini tidak seburuk itu. Ini orang yang baik. Ya mungkin karena dahulu aku tak suka dia, maka aku buruk-burukan dia. Kita mengakui yang kita telah memburukkan A di depan B dan C yang kita pernah lakukan. Dan kita memberitahu kepada B dan C bahawa ini orang yang baik. Kita sebut kebaikannya. Begitu caranya. Ini pendapat yang diberikan oleh Abdul Aziz bin Baz. Jadi beliau menyatakan betul hadis itu dhaif. Ya dhaif. Jadi kalau kita mengumpat orang, tak cukup dengan istighfar saja. Kamu kena jumpa dia minta ampun. Hadis Bukhari tadi dayanya. Masalahnya kan tak mungkin kita tak tahu di mana orang itu. Atau mungkin sudah meninggal. Kalau sudah meninggal macam mana Tuan Syekh Abdul Aziz bin Baz? Oh, kalau ini, ya kamu berdoa pada Allah lah. Minta ampun banyak-banyak kepada dia lah. Pada Allah buat dia lah. Lalu ceritakan kebaikan orang yang kamu ceritakan keburukannya dahulu kepada orang yang mempercayai ucapan kamu. Ini yang saya sampaikan tadi sebenarnya fatwa bukan oleh Abdul Aziz bin Baz. Dan memang begitu. Bermakna beliau sendiri tidaklah menolak begitu sahaja hadis ini
Kalaupun mereka tolak, yakni dari segi jika dinisbahkan pada ucapan Nabi, itu meragukanlah. Tapi dari segi makna, lakinnal makna, maknanya yakni boleh dipakai. Boleh dipakai. Imam Al-Muhaqqiq, namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah seorang murid daripada Imam Ibn Taimiyah, di dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib wal Amalus Salih. Apa kata Ibnu Qayyim? Saya bacakan ya. Maniktaba akhahul muslima. Sesiapa sahaja yang mengumpat saudara muslimnya. Minta maaf ya jemaah sekalian ya. Perbuatan mengumpat ni sebenarnya akhir zaman dah macam sunnah hidup lah masalahnya. Cerca-mencerca seorang di belakangnya, memburukan nama orang di hadapan khalayak ramai. Sama ada dengan lisan, sama dengan tulisan, sama dan melalui ini. Ngeri sungguh, mengerikan sungguh. Melalui handphone, dan handphone pula situ adalah melalui Facebooknya ke, Instagramnya kan, TikTok ke, Toktiknya ke, TikTok ke, Toktiknya ke, Telegramnya, Allahu Akbar. Sangat menakutkan. Anna min kafaratil ghibah antastaghfira liman iktabtahu. Kita Ibnu Qayyim dalam Al-Kalimut Thayyib. Bahwa kafarah ghibah, salah satu kafarah yakni engkau memohonkan pengampunan bagi dosa orang yang kamu ghibah tersebut. Contoh banyak kita kata Allahumma gfir lana walahu. Ini kata Ibnu Qayyim, boleh lihat dalam kitab Al-Kalimut Thayyib. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa orang yang kami zalimi, yang kami cemarkan namanya. Terus bukan sekali dua, sehingga kita jumpa Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Lagi sekali jemaah sekalian, status hadis yang kita baca lemah betul. Tapi maknanya kuat kerana disokong oleh hadis-hadis lain yang kuat tadi, yang kuat. Itu barangkali alasan kenapa Ibnu Hajar Asqalani mencantumkan juga hadis ini dalam buku beliau ini, dalam Bulughul Maram. Bukan beliau tidak tahu itu hadis yang lemah. Di situlah jadi semacam kecermatan muhadis-muhadis yang hebat ini. Hebatnya. Baik, ya mas sekalian, walaupun tadi saya katakan ya, memang ada perbezaan ulama dalam memahami hadis-hadis seperti ini. Ada yang mengatakan apakah memadai hanya sekadar memohonkan pengampunan bagi orang yang diumpat, atau mesti memberitahu kepada yang diumpat tentang apa yang dia umpatkan. Kita mengumpat orang lain untuk kita mendapatkan pengampunan kafarah dosa kita, memadaikah hanya dengan memohonkan pengampunan bagi dosanya kepada Allah, atau kita mesti memberitahu kepadanya yang kita pernah mengumpatnya, pernah menzaliminya. La budda min la yutahli. Sahih anau la yahtaju. Ulama berkata begini. Ini ada riwayat daripada Imam Ahmad ya. Saya kutip daripada riwayat Imam Ahmad. Ada mengatakan innahu la yahtaju ila i'lamihi. Ya, tidak perlulah kita beritahu kepada mangsa yang kita umpat. Tak perlu.
Bal yakfihi bil istighfar. Memadailah hanya dengan memohonkan pengampunan bagi dosa orang yang kita umpat. Tuh, itu satu pendapat. Wa dzakarahu fi bimahasini ma fihi fil mawatil lati tabahu fiha. Tapi memadai juga kita menceritakan kebaikan orang yang kita umpat itu kepada orang yang dahulu kita mengumpatnya. Tadi yang saya katakan. Kalau kita mengumpat E, kita ceritakan keburukan E kepada B dan C, dan B dan C pun percaya ucapan kita, karena dia tak percaya sama sekali yang kita ini berbohong. Kalau kita berbohong, ya, jadi mangsa dah. Nama dah buruk di depan B dan C. Pendapat pertama, macam mana nak menebus dosa kita? Saya ulangi. Memadailah kita pohonkan pengampunan bagi dosa A yang kita umpat itu. Dan sebenarnya memadailah kita ceritakan kebaikan A di depan B dan C. Agar B dan C tidak lagi beranggapan buruk kepada A kerana umpatan kita. Itu saja. Jadi kalau nama A ini buruk di mata B dan C, sekarang kita berusaha memperbaiki, membersihkan nama A di depan B dan C. Memadai itu saja. Di dalam riwayat Muhammad begitu. Demikian juga Hudzaifah yang kafaratu mentabu antastaghfirullah. Hudzaifah Al-Yaman berpendapat demikian juga. Kafarahnya yakni mohonkan ampun. Abdullah bin Mubarak pernah berkata kepada Sufyan bin Uyainah, at-taubatu taubat minal ghibah, daripada ghibah, antastaghfira liman iktabtahu. Engkau pohonkan pengampunan bagi orang yang engkau umpat. Faqala Sufyan, bal tastaghfirhu mimma qulta fi. Lalu Sufyan bin Uyainah kata, ya, aku mesti pohonkan pengampunan bagi dosa orang yang aku umpat, tapi aku juga mesti memohon ampun kepada Allah bagi perbuatan mengumpatku. Jadi orang buat itu ada dua dosa. Satu dosa kepada orang yang jadi mangsanya, kedua dosa pada Allah, kan itu melanggar larangan Allah. Umpat itu larangan Allah, lalu kita buat. Jadi tak memadai hanya memohonkan pengampunan bagi dosa yang jadi mangsanya, tapi juga mesti memohonkan pengampunan, mohon ampun bagi dosa mengumpat yang ia lakukan. Itu kesimpulannya. Ini yang sekalian, ya, cara yang dianggap al-aqrab ila sahih. Sebab ini ya, kalaulah kita kata beritahu kepada E yang kita pernah mencemar nama buruknya di hadapan B dan C. Sedangkan ini tak sedar langsung, coba. Langsung tidak menyedari yang namanya sebenarnya telah buruk di mata B dan C. Tiba-tiba kita memberitahunya. Jangan-jangan dengan sebab kita memberitahu, dia lagi panas hatinya. Lagi panas hatinya. Sedangkan bila kita tak beritahu dia yang kita mengumpatnya, dia tak rasa langsung yang namanya buruk. Sebab itu tak perlu beritahu hanya perlu bersihkan nama di depan B dan C yang sudah terlanjur meyakini kebohongan kita tentang Faham ya? Habis macam mana kalau sudah tahu? Dari mana tahu? Yalah, tahu yang nama dia sudah bukan oleh kita melalui mulut B. Melalui mulut C. Ini sudah ada hadis sebelum kita pelajari ya. Nyoslan, kalau ada orang memberitahu, mengumpat orang lain, katalah ada orang ya memburukkan orang lain. Bagi tahu kita tentang keburukan B. Mana dia mengumpat B depan kita lah. Itulah. Kewajiban kita yang pertama, yakni kita
tidak meyakininya. Tidak meyakini apa yang dikatakan oleh A tentang B kepada kita. Itu sikap kita. Tidak meyakini. Maknanya kita tetap husnudzon kepada B. Kedua, jika yang dikatakan oleh A itu betul sekalipun tentang B, A cakap betul kepada kita tentang B. Kerana kita tahu. Bagaimana pula sikap takkan kita mendustakan ucapan A kerana yang katakan itu betul. Kita tahu. Kita ambil sikap yang kedua. Nasihati A. Tidak perlu memberitahukan keburukan orang kepada orang lain. Itu sikap yang kedua. Jangan malah kita mengiyakan atau kipah. Memang sebelum awak tahu, I dah tahu. Wah, itulah kita. Kita nanti akan dapat habuan dosa lebih besar nanti. Jangan kata, memanglah. You tak payah cerita, aku ada tahu dah. Saya lebih terkenal B daripada awak. Lebih teruk daripada aku. Jangan. Nasihat jangan suka. Jangan punya perangai suka mencegah keburukan orang. Itu sikap kedua. Yang ketiga, bagaimana jika usaha kita ni gagal? Nampaknya bermati-matian dah. Meyakinkan kita atau bermati-matianlah untuk mengiyakan pemberitahuannya kata kepada kita. Karena kita pun tahu. Kalau kita gagal, sikap yang ketiga apa? Kita zip kita punya mulut. Jangan sampai umpatan A terhadap B yang ia sampaikan pada kita itu, kita sampaikan pula, kita beritahukan pula kepada B. Jangan. Jika A memburukan B kepada kita, itu namanya ghibah. Inilah ghibah. Dan jika kita menyampaikan ghibah A kepada ghibah A tentang B tadi, kepada B yang jadi mangsanya, apa yang kita lakukan itu namanya namimah. Kedua-duanya dilarang oleh agama. Ghibah dilarang, namimah pun dilarang. Apalagi dengan sebab kita memberitahukan umpatan A tentang B itu kepada B itu, menyebabkan B panah. Ngamuk, itu namimah. Bahasa bebasnya, namanya itu macam mengadu domba lah. Kita tengok akhirnya A dan B gaduh besar. Dan gaduh besar itu puncanya sebenarnya bukan semata-mata kerana A mencegahkan keburukan B kepada kita. Puncanya kita sampaikan. Hati-hati, jangan. Kasihan saya, kasihan B. B ini orang baik, itu kawan saya. Sebab kita mungkin akan terjebak melakukan dosa yang besar. Namanya namimah. Apalagi hati kita, saya sebenarnya tak begitu suka dengan A. Bila sudah ada rasa tak begitu ngam dengan A walaupun kawan. Dan hatinya lebih mesra dengan B. Tak sampai hati aku. Kawan baik aku. Kalau itu jumpa aja. Bukan kalau jumpa, terus ambil handphone, panggil B. B, ini berita yang sangat menyakitkanlah. Saya ingat bukan awak yang sakit. Saya dengar pun sakit. Cerita pula. Kita dah jatuh namimah. Kita buat namimah. Dan hukumnya juga dosa. Coba. Hadis yang sangat mulia seperti ini. Amaran hadis yang sangat terang dan jelas keras seperti ini. Apakah hari ini, masa di mana kita hidup sekarang ini, reda, perbuatan ini reda, makin kurang, atau makin menjadi-jadi? Coba jamaah fikir, sebagai orang Muslim. Benar jamaah sekalian, bila kita masuk bulan Ramadan, kemudian masjid suruh penuh dengan orang sembahyang tarawih, sembahyang sunat, hati rasa sejuk, syukur kepada Allah. Bila masuk bulan Ramadan, baru bulan Sa'ban dah diumumkan siapa yang buat tajaan buka dan murid. Penuh
Tak sampai 1 minggu, 1 bulan dah penuh hari. Hari pertama, kedua dah penuh dah. Mewah pula belanjaan. Seronok, ramai orang bersedekah. Lihat ramai orang bertadarus, seronok. Sejuk, Masya Allah. Negeri ini dipenuhi dengan keberkatan daripada Allah. Ramailah dah siangnya berpuasa, tadarus, kegiatan terus meningkat, baca Quran sendiri-sendiri kan ramai, tarawih, orang sedang seronok, kita sejuk karena kita bertinggal di persekitaran yang Allah. Ibadah. Kita boleh bayangkan mana keberkatan Allah mencurah-curah ini. Ya, kalau kita melihat dari aspek itu. Tapi ingatkan, Islam bukan hanya bab solat tarawih. Nabi kan tidak hanya mengingatkan kita agar kita baca Quran sahaja. Nabi tidak hanya memberitahu kita siapa yang bagi makan pada orang berpuasa, dapat pahala sebanyak mereka. Kan tidak hanya itu yang disebutkan oleh Nabi. Sekarang coba kalau kita lihat dari aspek lain. Tapi kenapa ya dalam media massa macam itu, dalam medsos macam itu, dalam sosmed macam itu, tengok Instagram macam itu, agak mana lebih bersemarak, yang lebih bersungguh-sungguh. Orang nak pergi tarawih yang hanya malam hari, siang hari kan tidak. Atau yang lebih bersemangat, yakni yang lebih subur, caci maki, umpatan, ribah, ini. Yang ini 24 jam, bukan hanya lepas isyak hingga pukul 10. Bila tengok itu kita jadi takut. Kita sebetulnya ni bulan Ramadan, kata bulan Ramadan, kita sebenarnya berada di satu tempat yang penuh dengan keberkatan, atau kita sebenarnya duduk di tengah-tengah masyarakat yang sebetulnya di atas kita itu azab yang menunggu kita untuk dihempapkan. Karena ghibah itu dosa. Namimah itu juga dosa besar. Sementara solat tarawih itu sunat. Coba. Maaf jamaah sekalian, jangan fikir kita bukan meremehkan solat tarawih, bukan ya, bukan itu. Saya hanya kata di hukum solat tarawih itu sunat. Baca Quran itu sunat. Bila kita lakukan dengan ikhlas, ya insya Allah kan menyebabkan turunnya kebarokah. Tetapi jika pada masa yang sama, suasana persekitaran kita di rumah, di kampung, di kedai, di ini dan ini, teruslah di alam maya penuh dengan umpatan, cacian, ribah yang cita orang itu cita. Betulkah kita ini hidup di tengah masyarakat yang akan dicurahkan ke atas kita keberkatan? Atau jangan-jangan kita ini sebenarnya duduk di masyarakat yang kita ini di atas kita ini azab yang menunggu bila-bila masa dah dihempapkan. Karena maksiat dosa yang dirikan yakni dosa besar. Sementara amal yang dilakukan amal sunat. Sekarang sudah tidak tarawih, betul? Aktiviti ibadah tentu tidak sesemarak bulan Ramadan, betul? Tapi mungkin riba. Nampaknya tidak kenal masa. Tidak kenal masa, tak kenal tempat. Coba macam mana? Itu sebabnya ya. Kalau jamaah baca ajalah kitab-kitab hadis apa ni, pastilah ihsan itu penekanannya luar biasa. Kan memang tidak mudah. Tidak mudah. Bila kita membaca hadis-hadis tentang Islam, Islam itu kaitannya dengan amal ibadah lah. Ya, bagaimana nak solat, bagaimana itu hukum hakam lah. Itu biasanya, insya Allah jamaah sekalian, tidak terlalu banyak manalah amalan kita yang ditegur oleh hadis-hadis yang cerita tentang ibadah. Ada yang ditegur, oh rupanya solat, oh, kita sudah solat, ya maknanya tak ditegur oleh ancaman hadis yang mengatakan siapa yang tak solat akan gini-gini. Ada yang tak meninggal kita karena kita sudah solat. Nabi menegur orang yang solat di luar waktu, diancam gini-gini. Hadis itu tidak menimpa kita karena kita sudah solat di awal waktu. Namanya. Tengok. Solat mesti tumakninah, tak tumakninah tidak sah. Hadis itu mungkin tidak menegur kita karena kita solat sudah tumakninah.
takbirnya betul. Jadi kita biasanya kurang merasa ditegur. Tidak banyak hadis yang menegur kita bila kita baca hadis-hadis solat, hadis-hadis puasa. Ada tapi kurang. Tentang iman, pahamnya, tauhid. Siapa sembah patung, sembah kubur, sembah... itu. Ini nampaknya tak ada menegur saya. Karena kita tak buat. Coba baca hadis katakanlah tentang akidah. Dan dalam akidah itu mencela, mengancam orang yang syirik kepada Allah. Syirik besar pula tu. Apakah hadis tadi merasa kita merasa ditegur dengan keras oleh hadis tadi jika kita tak melakukannya? Ada cerita tentang kutukan Allah, Allah kepada orang yang menyembah selain Allah. Orang ini gini. Mungkin kita terkena yang termasuk yang ditegur, tapi tak seberapa kuat karena kita tak banyak melakukan sebagaimana yang ditegurkan tadi. Oh ya, alhamdulillah. Adalah sikit. Ini betul lah. Tapi bila bab akhlak, jemaah sekalian, mari kita membuka diri, ikhlas, baca hadis-hadis bab akhlak. Kalau yang kita baca katalah 100 hadis, jangan 90 lebih hadis nanti semua terkena kita. Allahu Akbar, kenapa baru baca hadis satu saya dah kena. Dan minta maaf, selagi minta maaf, mungkin ini kelemahan kita. Bila kita belajar agama, ya mana Quran atau hadis lah, hadis. Dan agama yang kita pelajari itu, hadis kita itu banyak menegur kita. Baca satu hadis kita kena. Biasanya kita malah, ayolah, saya kena yang malas lah. Tak seronok. Karena nafsunya akan berontak. Tapi kalau yang kita baca ini tak mengena kita, atau kita terkena tapi sikit saja. Bahkan hadis yang kita baca tadi, sebenarnya amaran keras menimpa pada orang lain. Dan orang lain itu orang yang kita tak suka. Woi, puas ya rasa. Wah, ya padan. Ini jahat. Dia. Memang confirm hadis ini sesuai untuk dia. Apalagi dia itu orang yang kita tak suka. Usrulnya luar biasa. Hati-hati kalau kita ada rasa begitu dalam belajar agama. Saya ulangi, saya ingatkan di sini. Hati-hati bila kita ada perasaan begitu. Seronok baca hadis. Bila hadis itu berkenaan dengan orang lain, yang orang lain itu kebetulan orang yang kita tak suka. Dan kita merasa terlepas karena kita tak buat itu. Tapi bila belajar hadis, nah itu menimpa kita, seakan ditumpuk, dicampakkan ke muka kita. Apalagi ini yang biasanya bab akhlak. Banyak yang menimpa kita. Kita jadi, tak sonok. Akan kita malas. Hati-hati. Jika ada perasaan itu, tolong berhati-hati. Itu bahaya. Menurut yang sebenarnya kita kurang jujur, kurang ikhlas. Allah Maha tahu. Sebab itu mungkin tidak berlebihan kalau saya kata. Ini jamaah boleh coba ya. Coba try. Coba try. Tapi bacanya seorang-seorang. Jangan di hadapan orang ramai. Kalau perlu cari masa malam hari yang tenang begitu ya. Yang tenang. Ayat Quran atau hadis Nabi. Coba baca hadis-hadis katalah tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Lalu kita buat catatan secara jujur. Mana agak-agak hadis-hadis tentang Islam, iman atau ihsan itu yang banyak mengena kita. Yang ditegur itu kita. Ya, mungkin kita ditegur oleh hadis tentang Islam. Tapi tegurannya 1, 2, 3. Karena banyak yang kita dah buat apa yang disuruh, tinggal yang ditegah. Bab iman akidah demikian juga. Contoh, katalah kita belajar tentang akidah. Akidahnya akidah apa? Banyak akidah Khawarij umpamanya. Akidah apa? Akidah banyak apa? Mu'tazilah umpamanya. Khawarij
Kesasannya apa? Ni. Akidah Mu'tazilah apa? Kesannya penyelewengannya? Ni. Dah betul semuanya. Memang dia menyeleweng. Ni. Kita tahu mereka menyeleweng. Tapi coba, penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah dalam berakidah. Dan insya-Allah, penyelewengan itu kita tak buat. Atau mungkin sikit-sikit. Sehingga ya, teguran-teguran Nabi dalam hadisnya atau ayat Quran berkaitan dengan cara pemahaman Mu'tazilah dan Khawarij dalam berakidah itu kurang mengena kita karena kita tak buat. Alhamdulillah. Sejuk kita baca Muslim. Sehingga ia hanya menjadi pengalaman bagi kita. Ya. Jadi knowledge. Karena kita tak buat. Mu'tazilah ni macam mana memahami kotor-kotor macam itu? Tak betul. Ya kita tak sama dengan mereka. Kita tak rasa apa-apa. Coba kalau yang kita baca itu hadis-hadis akhlak. Hadis akhlak aja. Baca satu aja. Lah, saya kenalah. Bukan orang lain. Kalau baca Mu'tazilah tadi kan, ini ya, tuh, kumpulan sana tuh. Baca ini. Ya. Barangkali inilah. Ini pernah apa ya? Ini pengalaman aja lah. Pengalaman yang tak seberapa. Masa dulu belajar hadis, tapi belajar bukan masa di sekolah, dulu di pondok. Ikutlah mondok sekejap-sekejap. Rupanya ustaz yang mengajar ini, atau ya kami panggil Pak Kiainya itu perasan. Pak Kiainya perasan. So dalam satu masa, kelas hadis itu bukan dari satu tempat, karena muridnya, santrinya ramai, jadi banyak tempat. Di sana, belajar bab apa namanya, ini bab wudu ke, atau bab solat, bab ihsan ke, iman ke, macam itu kan ada 3 ya, iman, Islam, ihsan. Mula-mula tak perasan, tapi karena kelas itu berlangsung lama, dan agak lama, akhirnya ustaz itu perasan, kenapa ya, kelas yang di situ, santrinya ramai mengikutinya. Yang situ sikit. Sama-sama yang dipelajari bab hadis. Ini saya cerita itu berdasarkan pengalaman itulah. Itu cerita bab puasa, bab umrah, bab itu. Boleh tahan santri yang mengikutinya. Di sana bab akidah. Bab akidah, bab ini kan boleh tahan juga. Yang di situ bab ihsan. Maknanya bab tentang akhlak-akhlak yang buruk. Akhlak yang kenapa ya? Pelajar-pelajar macam tak minat. Nak kata tak minat, tak boleh juga. Tak kata minat, tapi kenapa sikit? Jadi berbeza kan? Kecenderungan berbeza. Akhirnya, wallahualam kita akhirnya diberitahu oleh Pak Kiai ini, mungkin mereka buat kajian. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Hadis-hadis tentang akhlak yang kita diajarkan ini, banyak santri-santri, pelajar-pelajar yang terkena. Mendingan. Jadi karena mereka merasa ditegur, masuk aja kelas, nanti dipukul. Mereka tak selesa gamaknya. Dan mereka, pihak pengurusan pondok hanya berkata, satu lagi saya, ya, memang. Banyak pelajar-pelajar yang punya perangai, dan perangai ini salah, sehingga setiap hadis yang dibaca itu, kena dia. Akhirnya ya maklum karena di pondok ini ada uswah. Salah satu untung belajar di pondok, pahalanya Mas kan. Di pondok ini ada uswah. Ada orang yang boleh dia kan contoh. Yang itu guru itulah. Hanya Pak Kiainya itu. Memang contoh gaya hidupnya, percakapannya, cara berdoa. Memang contoh dan hari-hari kita dipertontonkan gitu. Tapi kalau di sekolah tak ada contoh. Di sekolah berapa jam, 4-5 jam balik. Bukan duduk dengan cikgu. Di universiti berapa jam aja. Kadang di universiti hanya tunggu karena ada subjek, masuklah, tak ada subjek balik ya. Bukan kenal sangat kepada pensarah. Pensarah pun bukan kenal sangat pada kita. Jadi susah nak cari uswah. Mereka hanya transfer maklumat. Tengok. Kalau di sekolah itu biasanya hanya transfer maklumat. Masuk dalam otak kita, faham itu aja. Di pondok lain, dia buat transfer maklumat mengajar, tapi mendidik, takdib, bukan hanya taklim. Takdib itu yang sangat berkesan. Sehingga keberkesanan belajar.
Pasal boleh, oh, Masya Allah, Tok Guru tu ya. Pak Kiai itu sebenarnya sudah agak tidak muda lagi, tapi masih cergas. Hidupnya taklah senang sangat, tapi kenapa ya wajahnya berseri-seri, kok cukup apa namanya nih bahagia. Wah, tidak seberapa, bukan kaya raya. Oh, nggak kaya raya umpamanya. Macam itulah. Jadi Allahu Akbar, senang. Apa ya boleh gitu senang macam tak ada. Jadi ada contoh, ada contoh. Itu sekarang pengalaman Allah alam lah itu boleh dijadikan tanda arah atau tidak, Allah saya tidak tahu. Tapi itu pernah saya alami. Memang betul. Bila belajar saja apa hadis-hadis akhlak, memanglah banyak yang mengenal kita, terkena kita. Jamaah, alhamdulillah dahulu kita pelajari surah At-Taubah. Yang sekalian, surah At-Taubah itu surah yang paling banyak menceritakan sifat-sifat munafik. Betul ya? Surah At-Taubah surah yang paling banyak menceritakan sifat-sifat munafik. Coba jamaah baca surah At-Taubah dan beri tanda. Setelah beberapa ayat pertama, selepas itu cerita sifat munafik. Dan hayati betul setiap ayat yang cerita sifat munafik. Agak-agak kita ada atau tidak. Coba rasakan begitu. Ini ada ke tidak kan? Mungkin kan kita rasa, macam ada. Sebab itulah, itu watak manusia ya yang tidak baik ya. Atau lebih tepatnya itu karena nafsu kita masih terlalu dominan dalam hidup. Jadi bila ditegur tuh marah nafsu. Marah nafsu. Dan kalau kita percaya, malakan sebab itu di antara apa ya? Perjuangan yang berat itu yakni mujahadun nafsi itu. Ya, mujahadun nafsi berat sekali. Melawan hawa nafsu paling berat. So, paham ya? Ini ya mas kalian. Jadi penjelasannya telah saya jelaskan berdasarkan Bukhari dan saya cenderung kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Ibnu Qayyim dan juga riwayat Imam Ahmad. Hadis ini walaupun dhaif tetap saja diguna pakai dari segi maknanya, walaupun kita tidak boleh menyandarkannya secara pasti bahwa itu ucapan Nabi. Karena kelemahan dari kisanat. Apalagi dalam hadis lain tentang hadis tadi yang Bukhari yang saya bacakan tadi, hadis muflis, hadis muflis dan lain sebagainya. Ya mas sekalian, saya tertarik orang yang suka ribah ini sebenarnya bukan orang Islam saja yang mengakui keburukannya ya. Orang bukan Islam pun juga mengakui. Saya yakin Jamal lebih tahu daripada saya. Kadang saya hanya ya mendengar pensarah bercakap itu aja. Bukan mempelajari tajuk khas. Ada satu ucapan yang popular lah. Yang popular. Diucapkan oleh siapa tu? Eleanor Roosevelt ya. Eleanor Roosevelt. Bini atau isteri Presiden Amerika dahulu ya. Roosevelt. Yakni Franklin D. Roosevelt tu. Dia pernah kata, apa dia kata? Great mind discuss ideas. Great mind discuss ideas. Orang yang punya pikiran besar, itu sering membicarakan tentang ideal, tentang wawasan, tentang gagasan. Wow. Macam-macam. Maklum orang itu berpikiran besar. Orang yang besar pasti berpikiran besar. Hebat. Great mind. Apa yang selalu dipikirkan orang yang punya pikiran besar? Hebat. Ideal. Gagasan. Wawasan. Ya dibincangnya mesti tajuk yang hebat. Itu tanda orang yang punya golongan great mind. Ya, great mind. Average mind discuss
events. Average mind. Orang yang apa ya, yang berpikirnya rata-rata lah, average. Nggak katakan great pun tidak, nak kata small pun tidak. Ya hanya average, rata-rata lah. Biasanya apa yang dibicarakan? Event, peristiwa. Dia jumpa kawan yang diberitakan, semalam di Salam sebenarnya itu ada satu nih, apa supermarket tu baru adakan apa ni big sale. Jualan runtuh. Seronok semalam saya pergi itu seronok open house semalam meriah. Dan ceritanya minggu depan tu ada lagi satu tu apa namanya event yang menarik lah, rugi kalau kita tak pergi. Itu golongan orang yang average mind. Dia punya pembicaraan dia punya discussion dia, events. Peristiwa itu, semalam ini, itu, semalam saya nonton itu dulu. Itu aja. Jadi isinya, masanya dipenuhi dengan pembicaraan tentang peristiwa. Peristiwa itu, peristiwa ini, kenduri lah, open house lah, pergi melancong lah, seronok hari keluarga lah, beli barang lah, makan-makan. Nah itu aja lah. Atau orang yang great mind, wawasan, memikirkan masa depan, visi panjang. Nah, ada yang teruk, small mind. Small mind mana orang yang pikirannya kecil, sempit. Tak tahulah, otaknya mungkin sebesar apa, kecil. Orang yang small mind, discuss people. Orang yang berfikiran sempit, berfikiran kecil, bak kata orang katak bawah tempurung lah. Apa yang selalu dibicarakan? Apa yang tajuk utama dalam pembicaraan bila kumpul? Cerita orang. Dia itu, dia ini, alah apa yang dia itu, macam dia yang pandai. Umpat saja. Riba saja. Itu kata bini, apa namanya, Franklin di Roosevelt itu. Orang mereka dahulu. Jadi minta maaf kalau kita ni lebih banyak menghabiskan masa dan umur untuk cerita orang. Cerita orang. Cerita tu bagus lah. Saya suka macam dia tu macam mana boleh cerita. Dia tu tahu lah juga. Tangannya tidak. Itu mulutnya cerita. Itu mata lingkar orang aja. Itu yang fikiran kita tu. Halah fikiran lah. Otak udang lah. Kata orang Melayu. Itu otak udang. Hina ya. Small mind. Kalau kita ingin meningkat, tapi belum seberapa average-nya, average mind. Cerita event, cerita peristiwa, seronok semua. Nah, tengoklah jamaah. Mungkin kalau jamaah ada grup, kita boleh. Saya tidak menyuruh kita menilai orang ya, tapi ini untuk diri kita sendiri. Kenapa ya orang ini suka sangat cerita? Beli baju diceritakan. Nak masak apa cerita? Habiskan berapa untuk biaya kucingnya cerita. Hari itu jumpa siapa cerita. Ada cerita peristiwa je. Itu orang yang biasa lah, average lah. Tapi kalau kita tengok, katalah mungkin dalam Facebook, kalau yang suka Facebook, kalau minta maaf jangan, saya tidak erti. Medsos saya tidak erti, jadi saya tak faham. Hanya kadang tengok dalam seorang tu, hebat dia orang. Bila keluarkan itu kenyataan sama ada ucapan atau tulisan, mesti cerita tentang masa depan. Cerita tentang macam mana nak membina bangsa. Macam mana nak mengajak umat ini untuk lebih baik dari sebelum. Macam mana, apa perancangan misalnya. Kalau kita melihat pelajar sekarang, yang dibaca apa? Kartun aja. Bila anak sekarang baca kartun, makna 20 tahun akan datang, ini jadi pemuda-pemuda kartun. Macam mana sudah ditukar? Wah, ini mana orang yang hebat nih. Ini otak besar. Ini otak, yalah, punya gagasan masa besar. Tapi kalau pagi, petang, siang, malam, di mana hanya cerita orang aja, tak habis-habis cerita orang. Namanya umpat. Itu small mind, otak udang.
Maaf ya, ini bukan kata saya bisa minat, tarik dengan kata ini daripada Elinor Roosevelt ni, Roosevelt ni. Yani great mind discuss ideas, average mind discuss event, dan small mind discuss people. Menunjukkan bahawa manusia ini rupanya ada beberapa kategori. Itu kalau kita mau dinilai siapa kita. Apatah lagi kita tahu definisi manusia, kata bijak pandai, al-insanu huwa hayawanun natiq. Manusia itu adalah kehidupan, hayawan itu mana makhluk hidup lah, yang natiq, berfikir, berakal, yang dapat memfungsi, mendaya gunakan akal dalam keadaan yang paling optimum. Ini bermakna jika orang itu dia manusia tetapi akalnya tidak berfungsi, otaknya tak berfungsi, namanya otak udang. Minta maaf kalau ikut definisi tadi, itu bukan insan lagi. Pembeza antara kita dengan hayawan berdasarkan definisi tadi, kita natik atau tidak. Bila otak kita berfungsi, maka jadilah kita insan. Bila otak sudah tidak berfungsi, minta maaf, masuklah hayawan. Dan Quran banyak sekali cerita itu. Ada mata tak mau lihat, ada telinga tak mau dengar. Ada hati tak mungkin. Kal an'am. Itu Quran sih yang cerita. Memang pembeza antara kita dan hayawan itu sangat nipis. Perbezaan antara manusia dan apa namanya hayawan sangat nipis. Lebih-lebih lagi perbezaan antara kita manusia, minta maaf, dengan apa itu chimpanzee, dengan chimpanzee. Sangat sedikit sekali, biasanya hanya 66% ke berapa. Dari segi fizikal kita, beza antara kita dan ini hanya 6%. Cara Allah menciptakan melalui proses ketika rahim sama dengan kita. Supaya di sini visanya. Saya pernah membaca maklumat itu, tak tahu mungkin sekarang pun masih ada. Dulu lah, kalau jamaah pergi ke zoo negara, lalu pergilah ke kandang chimpanzee. Di situ depan tu ada satu maklumat lah tentang binatang ni dan perbandingan antara kita manusia dan chimpanzee. Ya, lebih banyak persamaannya. Disimpulkan perbezaannya tak sampai 10% lah, 6% ke apa. Kesimpulannya, jika sekiranya akal kita, otak kita Allah tarik, lalu Allah berikan pada chimpanzee, dia yang macam manusia. Boleh bercakap, boleh berfikir, boleh bersarah, boleh menulis, boleh mengarang. Dan kita minta maaf perangai macam dia. Jadi chimpanzee itu kan gayanya macam manusia. Gaya duduknya, gaya baringnya kadang terbalik. Ya Allah, hinanya lah. Sebab itu kalau kita tidak mau punya otak udang, janganlah kita habiskan masa dan umur kita untuk discuss people. Discuss people itu maknanya mengumpat, ribah. Dan itu sangat keji sekali. Sangat keji sekali. Walaupun, dan tidak dinafikan ya, ribah adalah termasuk dosa besar. Ribah termasuk dosa besar. Boleh memufliskan seseorang. Boleh memufliskan seseorang di akhirat. Pahala banyak, ibadah hebat. Tapi boleh jadi muflis. Salah satu penyebab kemuflisannya kelak, dosa riba dengan pelbagai jenisnya. Jadi mari kita coba membuka diri, mengikhlaskan niat, mempelajari hadis-hadis Nabi ini. Jika hadis yang kita baca itu lebih banyak menegur kita, teruskan kajiannya. Biar panas jiwa kita. Maksud biar merunta-runta nafsu kita, maksud saya.
Bila nafsu-nafsu sudah berunta-runta dan lama-lama nafsu itu surrender, fitrah kita akan muncul. Wah, gitu. Sebab yang menutupi fitrah rebani itu nafsu itu. Biar nafsu itu panas tak selesa. Bila lama-lama kita surrender nafsu, akhirnya fitrah kita muncul. Itu cara. Jangan kita yang panas itu nafsu je masihan. Jangan dilagi. Nafsu panas kasihan. Udahlah berhenti. Tak, jangan. InsyaAllah dengan begitu kita akan mendapatkan manfaat yang banyak daripada kajian kita. Ya mas sekalian, itu saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan jadi manfaat bisa menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tutup dengan baca Istighfarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.